Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 5, subtema 2 perubahan cuaca. Ini ada di pembelajaran 6 dengan tema bersatu dalam keberagaman dengan tugas kelompok. Di buku tema adik-adik ini ada di halaman 109 sampai dengan 112. Jangan lupa Kak Rina ingatkan, subscribe dulu channel Kak Rina, terus dukung Kak Rina supaya Kak Rina juga bisa memberikan video-video terbaru untuk pelajaran berikutnya. Diklik loncengnya juga ya, like dan share juga ke teman-teman. Kemudian di kolom komentar adik-adik juga boleh tuliskan asal sekolahnya dari mana, dari kota mana juga, supaya kita bisa saling berkenalan di kolom komentar. Pertama-tama, mari kita baca dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, dengan kerja kelompok, adik-adik dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum mulai, Kak Rina juga ingatkan, jangan lupa untuk berdoa dahulu ya. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Nah, ini ada di pembelajaran 6 ya. Ini ada gambar Siti, Dayu, Lani, kemudian ada Edo. Nah, di sini adik-adik kita baca dulu ya di sini. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Nah, ini mau ke rumah Beni ya. Jadi, Siti dan teman-teman sedang berjalan ke rumah Beni. Jangan lupa ya adik-adik, ini kalau lagi musim hujan, seperti Siti dan kawan-kawan ini harus memakai payung. Karena kalau tidak, nanti bisa sakit. Penyakit yang sering muncul ketika hujan adalah biasanya apa yuk adik-adik? Biasanya flu atau pilek, bisa sesak nafas juga karena kadang-kadang hujan, kadang-kadang cuaca panas. Nah, kemudian Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Ayo membaca dulu adik-adik. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Yuk kita perhatikan percakapan berikut ini. Mengapa kamu baru datang Edo? Kami sudah menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah, jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh begitu, kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tentu saja saya ingat, ini barang bekasnya. Teman-teman, barang bekasnya sudah kita bawa, lalu apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar, saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Nah, kata Siti, saya suka menggunting, nanti saya menggunting gambar bagian pecahan ya. Saya suka mewarnai, nanti saya memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Nah, di pembicaraan ini adik-adik, tadi kita sudah mendengar bahwa masing-masing sudah punya tugasnya, ya. Ada yang mewarnai, ada yang menempel, menulis, menggunting, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nih, kalau kita lihat di sini ya, ada yang mewarnai, ya, terus ada yang menempel, ada yang menggambar, dan ada juga yang menggunting. Nah, Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, yuk sekarang adik-adik kita menulis. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas kelompok yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman.
Nah, ini ada tabel atau kotak-kotak yang isinya yang pertama ada kolom tugas kelompok. Nanti tugas kelompoknya apa, lalu peranan adik-adik apa, ya. Nah, sebelum kita mulai, Karina di sini mau ngasih tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan tugas kelompok? Nah, ini adik-adik, tugas kelompok adalah tugas yang dilakukan bersama-sama. Tadi kan lihat ya, ada Siti, ada Edo, semuanya mengerjakan bersama-sama. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengerjakan tugas kelompok? Yaitu terjadi saling membantu, bertukar pendapat, dan menyelesaikan tugas pastinya untuk tujuan yang sama. Ya, bertukar pendapat kadang-kadang misalnya ini guntingannya kurang rapi, atau misalnya warnanya kurang cerah. Jangan pakai warna merah, harusnya warna biru, kayak gitu. Ya, kita bertukar pendapat dan pastinya tugas-tugas masing-masing harus diselesaikan. Dan tujuannya sama, yaitu membuat prakarya pecahan. Nah, sekarang kita mau mengisi ini adik-adik ya. Yuk, adik-adik coba ingat-ingat, adik-adik pernah bekerja kelompok tentang apa? Nah, Karina mau mencontohkan ya di sini. Nah, yang pertama Karina pernah pastinya ketika sekolah, yaitu membersihkan ruang kelas atau piket. Ya, nah terus tugas Karina apa? Nah, kemudian tugas Karina apa? Tugas Karina adalah menyapu, ya, dan menghapus papan tulis. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya tugas kelompok apa lagi? Misalnya membuat kerajinan kolase, ya. Nah, tugas Karina ketika itu adalah menempel, ya, menempel dengan lem, ya. Kemudian berikutnya Karina pernah berdiskusi, ya, diskusi kelompok. Ya, tadi kan Karina juga bilang ya, tugas kelompok itu macam-macam. Kadang-kadang kita juga bertukar pikiran. Nah, diskusi kelompok di sini, misalnya Karina menjadi apa? Menjadi ada kadang-kadang ada ketua kelompok, ada moderator. Moderator itu yang menengahi ya, adik-adik. Nah, misalnya di sini Karina menjadi ketua kelompok. Ya, yaitu yang memastikan diskusinya berjalan dengan baik. Kemudian mungkin Kak Arina pernah menari, ya, menari jaipong misalnya. Ini juga ada banyak orang yang menari. Nah, ketika itu Karina pastinya menjadi penari latar. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, ini ada juga yang menari di latar belakang saja, ya, supaya lebih cantik tampilannya. Misalnya seperti ini. Nah, ini tugas-tugas kelompok yang pernah Karina buat. Jadi boleh berbeda-beda di sini ya adik-adik. Di sini kayak di sini Karina membersihkan ruang kelas. Terus ini nggak ada hubungannya, tapi tetap tugas kelompok. Jadi adik-adik ingat-ingat pernah kerja kelompok apa atau tugas kelompok apa. Kemudian sebutkan tugasnya, tugas kelompoknya apa. Lalu tugas adik-adik ngapain? Ya, di sebelahnya. Seperti contoh Karina ini. Oke? Kemudian masih ada di sini, bersatu dalam keberagaman, tugas itu penting. Kenapa? Ya, nah yuk kita cari tahu kenapa sih. Nah, jadi adik-adik seperti sebelum-sebelumnya di pelajaran sebelumnya kita juga sering bahas tentang bersatu dalam keberagaman. Kita kan banyak sekali beda suku, budaya, makanan khas, ya kan? Asal daerah juga banyak berbeda-beda. Nah, pastinya bersatu dalam keberagaman tugas itu penting. Karena kita bisa saling bekerja sama, ya, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas, sehingga dapat cepat selesai.
Nah, seperti itu adik-adik ya. Coba menurut adik-adik apa sih pentingnya bersatu dalam keberagaman tugas? Nah, adik-adik boleh tuliskan di buku sendiri. Nanti bisa dikumpulkan ke bapak atau ibu guru ya. Baiklah adik-adik, jangan lupa menulisnya harus posisi tegap. Jaraknya juga jangan terlalu dekat dengan buku, mungkin sekitar 30 cm ya. Nanti dibantu mama papa atau bapak, ayah bunda untuk memastikan posisi kamu menulis sudah benar. Oke? Nah, adik-adik, terima kasih sudah menonton video Kak Rina. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya supaya adik-adik bisa mendapatkan video terbaru dari Kak Rina. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton adik-adik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!